Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Mendara Kusweda dengan NIM 2315+1066. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan ulang Sistem Informasi Akademik Kampus atau SIMAK dengan penambahan elemen keamanan berbasis AI. Baik, seperti itu SIMAK adalah sebuah sistem internal, internal kampus yang digunakan untuk mengelola berbagai layanan akademik secara online. Penggunanya itu terdiri dari mahasiswa yang biasa melakukan KRS secara online dan melihat nilai serta mengunduh jadwal kuliah. Lalu ada dosen yang bisa menginput nilai, mengatur absensi, serta mengunggah materi kuliah. Serta ada admin kampus yang bertugas mengelola data secara keseluruhan. Selama ini sistem berjalan cukup efektif, tetapi masih minim perhatian terhadap aspek keamanan yang adaptif terhadap ancaman. Baik, di sini setelah menganalisis sistem SIMAK yang ada, saya mengidentifikasi beberapa masalah keamanan yang cukup serius. Yang itu pertama, tidak ada deteksi aktivitas login mencurigakan. Jadi misalnya ada yang mencoba login dari perangkat baru atau jam tidak wajar, sistem tidak bisa mengenali itu sebagai ancaman. Lalu kedua, password pengguna yang masih statis tanpa perlindungan two-factor authentication. Lalu ketiga, ada pengiriman data sebelum terenkripsi penuh, apalagi jika aksesnya lintas jaringan. Lalu keempat, tidak ada fitur pendeteksi manipulasi nilai atau akses ilegal terhadap data mahasiswa. Hal-hal ini rentan disalahgunakan, misalnya jika ada dosen atau admin nakal yang mengubah nilai ataupun oknum luar yang masuk ke dalam sistem. Lalu sebagai solusi, saya mengusulkan desain ulang dengan menambahkan modul keamanan berbasis AI. Yang pertama, AI Anomaly Detection. Yang dimana ini untuk mendeteksi pola login yang tidak biasa, seperti login tengah malam ataupun login dari lokasi yang tidak biasa. Lalu yang kedua ada AI Fraud Detection, yang mana ini mendeteksi pola perubahan nilai yang tidak wajar. Misalnya, mahasiswa menaikkan nilai secara tiba-tiba. Lalu yang ketiga ada Adaptive Multi-Factor Authentication atau MFA. Ini berbasis AI, artinya jika sistem mendeteksi aktivitas login mencurigakan, maka otomatis akan meminta verifikasi tambahan seperti OTP. Lalu ada AI yang melakukan klasifikasi file yang diunggah. Jadi jika ada file berbahaya yang diupload oleh pengguna, AI akan cepat memblokir file tersebut. Lalu di sini ada alur kerja sistem baru, yang dimana alur kerja ini menjadi lebih dinamis, di mana saat pengguna login, AI akan mendeteksi atau mengecek apakah login ini termasuk normal atau tidak. Jika tidak, maka MFA akan otomatis diaktifkan. Kemudian AI akan terus memantau semua aktivitas pengguna. Kalau ada pola yang mencurigakan seperti akses data volume dalam volume yang besar, akan muncul peringatan ke admin. Lalu dokumen yang diunggah akan otomatis dipindai oleh AI. Jadi sistem ini akan lebih aman dari malware. Dan setiap perubahan data penting seperti perubahan data nilai akan diaudit oleh AI untuk menghindari manipulasi data. Lalu sini ada manfaat integrasi AI. Integrasi AI ini memberikan manfaat yang besar, yang dimana sistem jadi lebih pintar dan adaptif. Deteksi ancaman bisa dilakukan lebih cepat tanpa bergantung pada laporan manual. Admin lebih bisa fokus ke pengambilan keputusan daripada hanya mengawasi log. Dan yang paling penting, AI ini terus belajar dari data baru sehingga sistem makin canggih dari waktu ke waktu. Tentu penggunaan AI ini juga tidak lepas dari beberapa tantangan dan risiko. Dari sisi biaya implementasi memang lebih mahal karena butuh server AI dan proses training model. Lalu ada risiko false positif atau kesalahan deteksi sehingga pengguna yang normal bisa saja dibatasi. Lalu ada tantangan lainnya adalah bagaimana AI ini tidak melanggar privasi pengguna dan tetap sesuai regulasi seperti GDPR atau UU ITE Indonesia. Jadi kesimpulannya integrasi AI ini bukan hanya fitur tambahan, tetapi
sebuah pergeseran cara kita membangun sistem yang aman sejak awal. Dengan prinsip ini, sistem tidak hanya melayani kebutuhan fungsional, tetapi juga mampu menghadapi berbagai ancaman keamanan dengan lebih cerdas dan adaptif. Saya berharap integrasi AI dapat menjadi standar baru dalam pengembangan sistem kampus maupun sistem organisasi lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi.